dalam rangka bulan Syawal, dan sering kita dengar di masyarakat kita memasuki 1 Syawal kita mengadakan hari raya Idul Fitri. Orang-orang banyak juga menyebut Lebaran. Mana yang benar, Lebaran apa Idul Fitri? Mungkin tahun yang lalu pernah saya sampaikan perbedaan Lebaran dengan Idul Fitri. Lebaran itu bahasa kita, Idul Fitri dari bahasa Arab, dan juga itu berdasarkan ada beberapa hadis. Lebaran itu siapa aja boleh mau lebaran. Dia mau puasa, tidak puasa, Islam, tidak Islam, non muslim, atau bahasa kita orang kafir, mau lebaran boleh. Lebaran dari kata-kata lebar ditambah akhiran an atau imbuhan an, jadi lebaran. Bahasa kitanya ngelebarin. Yang dari kampung tinggal di Jakarta, kerja di Jakarta, masuk lebaran, dia pulang kampung, maka di kampung dia ngelebarin silaturahmi ke saudara-saudara tetangga sekampung, namanya lebaran. Tiketnya atau mobil bisnya, keretanya, pesawatnya, perahunya disebut dengan angkutan lebaran, bukan angkutan Idul Fitri. Mungkin nanti kalau presiden yang Islamnya kuat gitu, Islamnya bagus, mungkin nanti akan diganti angkutan Idul Fitri. Kalau angkutan Idul Fitri yang pulang kampung yang boleh yang puasa. Kalau dia nggak puasa, apalagi sholat ya. Kalau puasa pasti sholat insya Allah. Sholat dia puasa, tarawih, baca Quran, boleh pulang kampung. Karena ini namanya angkutan Idul Fitri. Nah, karena yang pulang kampung lebaran itu banyak yang nggak puasa, nggak sholat atau jarang-jarang sholat, nggak baca Quran, nggak taraweh, boleh dia pulang kampung. Nah, kan namanya angkutan lebaran. Pernah ada orang nggak puasa, beli tiket mau pulang kampung, tambah yang nunggu di loket tanya, bapak ibu puasa enggak? Enggak puasa. Oh, enggak puasa enggak boleh pulang kampung. Enggak ada. Malah dia demen, seneng banget. Makin laku banyak, harga ditinggiin. Nah, justru yang seperti itu yang bikin harga tiket mahal. Puasa kagak, pulang kampungnya rajin banget beli tiket. Nah, pengusaha bis saat ini lu cari uang sebanyaknya di Jakarta, lu pulang kampung beli tiket harga mahal. Bahkan tiket kereta api 2-3 bulan sebelumnya udah harus beli online. Karena kereta api kan agak murah, punya pemerintah, angkutan massal, banyak orang yang naik kereta api. Itu namanya angkutan lebaran. Maka yang tidak puasa, tidak sholat, tidak baca Quran, tidak tarawih dan sebagainya, boleh dia lebaran. Dia nggak pulang kampung, temu sama kita, ketemu jangan bilang selamat Idul Fitri, bilang selamat lebaran. Bukan lebaran pak bu, lah iya lo kagak puasa, lebaran aja lo. Yang Idul Fitri yang puasa, yang ibadah di dalam bulan puasa, termasuk baca Quran, tarawih dan sebagainya. Ya itu bedanya. Jadi kalau yang merayakan Idul Fitri, apa sih Idul Fitri artinya? Si Fitri anak si Adul, gitu. Jadi si Adul anak Fitri, jadi Adul Fitri. Susah Idul Fitri. Dul, lu anak Fitri, iya Idul Fitri. Ada kata ada yaudu kembali. Fitri, mana Fitri? Ada nggak Fitri?
Ini Tri, depan Tri. Fitri kata fitrah, suci, bersih, seperti bayi baru dilahirkan. Pak Murani suka bilang, kalau ingin lihat bayi perempuan yang sudah pakai jilbab, lihat tanggal 1 Syawal dan seterusnya. Kalau dia puasanya benar, tarawihnya full, baca Qur'annya khatam, dan ibadah-ibadah lainnya 1 Syawal dan seterusnya, maka dia yang berhak meraih suci kembali, bersih kembali, walaupun seperti bayi yang baru dilahirkan, kawaladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Lihat bapak-bapak jenggot panjang, wah bayi berjenggot. Nah, Pak, dia puasanya benar, ibadahnya benar Ramadan. 1 Ramadan kembali suci, bersih, kembali fitrah. Idul Fitri, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir, kalau laki namain fitrah, bukan ya, dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Itu tadi seperti bayi baru dilahirkan, orang yang selesai puasa, bersih lahir. Semua bayi yang lahir itu pada dasarnya dia mengakui Allah sebagai Tuhannya, walaupun dia dilahirkan oleh orang-orang Kristen, Yahudi, orang Majusi dan sebagainya. Tapi dia suci, bersih, enggak membawa dosa. Maka orang tuanya nanti, kalau dia di lingkungan Kristen, jadi Kristen. Lingkungan Konghucu, jadi Konghucu. Nah, dalam perjalanan hidupnya bisa saja di saat-saat dia masih sekolah, dia kuliah, selesai kuliah, dia kerja, dia ngajar, dia mendapat hidayah. Betapa banyak orang-orang, bahkan pendeta ngetop, pendeta besar masuk Islam. Biasanya itu murni dari pencarian dia. Nah, karena dia masuk Islamnya orang pinter awalnya, dia belajar Islam benar-benar, akhirnya dia jadi ustadz. Nah, dia punya ustadznya plus, dia hafal Bible, dia hafal Injil, sehingga dalam dia berdakwah menghadapi orang-orang Kristen, langsung dibabat sama dia. Lo baca Yohanes sekian, ayat sekian, nggak hafal. Nah, pendeta yang masuk Islam ini pada hafal, sehingga berdebat pasti kalah pendeta-pendeta yang masih Nasrani. Banyak ya, yang belum lama meninggal tuh ya, Ustaz Waloni itu apa ya. Terus juga ada yang dari Cina itu, Felix Sau. Ustaz Felix Sau. Wow, sejarah Islamnya mantap banget, menguasai banget dia. Bahasa Arabnya ngomong, hadisnya, ayatnya udah hafal. Kenapa? Karena dia masuk Islam, memang orang pintar, masuk Islam, belajar Islam, langsung bisa. Nah, tapi ada yang terus dari dia lahir, akhirnya sampai besar, ikut orang tuanya ke gereja, ke wihara, ke dan sebagainya, maka dia tetap dalam keadaan Nasrani, Majusi atau Hindu Buddha. Nah, anakku sekalian, ibu-ibu, maka itu yang disebut dengan Idul Fitri. Nah, masuk 1 Syawal kemarin sampai sekarang dan seterusnya kita pertahankan. Itu ya, bagi umat Islam, orang beriman yang puasanya benar, ibadahnya benar, rajin, diisi semua selama Ramadan dengan ibadah baik yang wajibnya ditingkatkan, yang sunnahnya terus dikerjakan. Selain dia kembali ke fitrah, maka dia saat itu juga meraih kemenangan. Kemenangan apa? Dia bisa isi di bulan Ramadan dengan sebaik-baik mungkin, dengan mencari pahala ridha Allah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia puasa, dia salat malam, khususnya salat tarawih, karena iman, mengharap pahala ridha dari Allah, maka dia akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu.
maka dia saat itu 1 Syawal, maka dia meraih kemenangan, kan? Minal aidin wal faizin, kembali meraih kemenangan yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang berpuasa, ibadah diisi dengan sebaik mungkin di bulan Ramadan, meraih kemenangan. Jadi umat Islam yang sudah balik ya, terus sampai itu setiap tahun pasti merayakan kemenangan kalau diisi Ramadannya dengan sebaik mungkin. Kesempatan, wah saya masih muda, SD, SMP, SMA masih panjang umur saya, tahun depan aja dah, nanti aja kalau saya sudah selesai sekolah, nanti saja kalau saya sudah kerja, nanti aja kalau saya sudah kuliah, baru saya ibadah yang baik yang benar. Sekarang nyantai aja, entar aja, kita nggak tahu umur kita, walaupun muda, walaupun masih kecil, ya waktunya meninggal, waktunya mati. Yang udah tua belum waktunya, ya belum. Amroni 65 tahun belum. Kamu paling berapa belas? Yang masih SD, SMP, SMA juga belum nyampe 20. Ayo dah main duluan. Pak Amroni belakangan, kamu duluan, nggak apa-apa. Atau kamu duluan, Pak Amroni belakangan, nggak apa-apa dah. Terserah, tinggal pilih. Umur kita tahu. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah, apabila ajal tiba, umur nyampe, kematian saatnya, tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Ibu, bapak, kakaknya nangis, ya Allah, anak saya masih kecil, kau udah diambil duluan. Coba saya aja ya Allah ambil duluan. Nggak ada begitu. Ntar aja nggak apa ya Allah, dia lagi sekolah, rajin sekolahnya ya Allah. Main HP-nya juga rajin ya Allah. Ya kan, udah apa nanti lihat main HP. Santunan aja masih dengerin ceramah masih main HP ya kan. Yang ngomong-ngomong, yang ceramah-ceramah, yang main HP, main aja HP ya Allah. Ya Allah, jangan dimatiin dulu ya Allah, dia masih SMP, SMA. Rajin banget main HP-nya ya Allah, tapi gua kagak tahu dah main HP apaan yang dilihat. Nggak bisa dimundurin. Anak tangis teriak, ya Allah, bapak saya masih kecil ya Allah, jangan diambil dulu ya Allah, saya masih butuh biaya dari orang tua, dari bapak ya Allah. Nggak bisa, udah waktunya meninggal. Ibu meninggal, apalagi ibu meninggal, mau nangis, mau jerit, ya, mau jungkir balik, mau guling. Ibu udah meninggal, bangun lagi tuh ibu, hidup lagi, kabur semua yang ada di rumah. Karena guling kita nangis, teriak-teriak, ibu jangan mati ibu, saya masih perlu bimbingan ibu, maafin ibu yang kemarin saya masih nakal, kemarin saya nyakitin ibu, kemarin saya ngatain ibu, kemarin saya ngomelin ibu, kemarin saya melototin ibu, marahin ibu, maaf bu, ibu, bangun ibu, iya nak, saya hidup lagi. Kabur yang di rumah semua bubar, mayatnya hidup lagi. Kenapa? Anaknya ada guling-guling, teriak-teriak, bisa begitu? Kagak, udah waktunya mati, meninggal, udah. Makanya saya kalau takziah atau ngelayat, lihat ada anak yang nangis sampai begitu banget, dalam hati saya ini ibunya masih hidup, ini kayaknya anak nakal, bandel, nggak bakti sama ibunya. Ketika ibunya meninggal, nyesal baru dia tengah mati. Udah dibilangin sama keluarganya, sama tetangga, sama tamu yang datang, udah jangan ditangisin. Boleh nangis, sekedar nangis aja, tapi jangan sampai begitu banget, sampai teriak ibu, makan kagak mau, minum kagak mau, kasih sate padang, ojo ramon, nambah, bukan nggak mau, nggak bisa, nangis ya, nggak mau makan, nggak mau minum, nah akhirnya kita mati juga, nggak makan, nggak minum, mikirin ibu yang meninggal, karena kita waktu ibu masih sehat, masih hidup, kita kagak bakti, kita marahin, kita omelin, kita suruh. Ya kan, anak sekarang banyak kan begitu. Yang lalu pernah Pak Amroni sampaikan, ya ibunya meninggal dan didoain ibunya, ya biar dia berada di sisi Allah dengan sebaiknya. Yang masih ada, janganlah pokoknya. Berkali-kali Pak Amroni bilang,
Ingin sukses, ingin bahagia, bahagiakan ibu. Hormati ibu, bakti sama ibu. Jangan sekali-kali lagi ibu disakiti, ibu dimarahin, kan Pak Roni pernah bilang juga kemarin, anak sekolah SMP ke SMA ke udah diurusin sama ibunya bapaknya pagi-pagi masih ngedumel aja, masih manyun aja. Nah ini saya dengar sendiri, bapaknya mau nganterin pakai motor depan saya, udah diurusin juga ada ini masih dumel aja, marah-marah aja kata bapaknya. Terima kasih ada ibu yang begitu rajin banget. Kalau perlu ibu nggak usah, biar saya sarapan saya nyari sendiri, sarapan saya beli sendiri. Kaos kaki cari nggak ketemu, temu cuma satu, mau berangkat saya yang ke Pak Amroni beli kaos kaki kalau ada. Kalau nggak ada pakai apa yang ada, insya Allah ada. Kita ibu anak apalagi udah SMA, jangan bentar-bentar ibu ambilin ini bu, sini bu, terbalik. Harusnya ibu yang manggil kamu nak, baik manggil nama dan sebagainya, kita datengin, ada apa bu, ada yang bisa saya bantu bu, tolong ini segera secepat mungkin. Karena kalau kita begitu patuh, begitu bakti sama orang tua kita, khususnya ibu kita, ya kan? Dengan baktinya kita kepada ibu kita, itu saja sudah cukup untuk mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Pahala sholat, puasa dan sedekah dan sebagainya itu nggak usah dihitung lah. Udah bakti aja kamu sama ibu, itu sudah cukup mengantarkan kamu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian, ibu-ibu, sebaliknya kamu sholat rajin, puasa rajin, ibadah rajin, karena duit banyak, umroh hampir tiap bulan, hampir setahun berapa kali umroh. Tahajud juga rajin, baca Quran rajin, khatam setiap bulan, dan Ramadan 2-3 kali khatam. Tapi sama ibu kamu durhaka, sama ibu kamu berani, ibu sakit sampai nyesek, sampai pikiran, sampai masuk rumah sakit, baunya surga aja kamu tidak akan mendapatkan, apalagi masuk surga walaupun rajin ibadah. Tapi sama ibu begitu berani, durhaka. Ya, ini Pak Amroni nggak bosan nyampein seperti ini, karena udah banyak di masyarakat kita terjadi seperti itu. Samping sholat juga jangan dilupakan. Yang selanjutnya, ini udah sampein juga waktu itu, khususnya bagi yang perempuan, yang laki juga. Berpakaian kalau keluar rumah atau di rumah ada yang bukan mahram kita, itu tutuplah aurat. Jangan pakai baju di atas celana, celananya di bawah baju, nggak ketemu. Itu baju kalau saya perhatikan ada berapa perempuan udah gede dewasa, tamat SMA, bahkan ada masih SMA. Itu pusernya ya bahasa Betawinya ngablak, terbuka. Dia nggak begini aja udah kelihatan, apalagi dia begini. Ya, zaman dulu naik bis penuh-penuh sampai berdiri banyak pegangan. Nah ada yang begitu, begini, ya udah. Ada itu di kampung sawah di Wijaya seperti itu. Bahkan tadinya pernah ikut juga santunan, ikut juga pengajian, pembinaan. Sekarang udah nggak ngaji, udah nggak santunan, pakaiannya. Bang Uni pernah bilang kan ya, masih saudara Pak Amroni juga, jatuhnya keponakan dari sepupu, anak sepupu Pak Amroni. Begitu pernah juga ikut santunan, tahun apa 2 tahun. Depan rumah, depan es jumbo, ke baju
ke celana kelilingan tuh puser, langsung Pak Amroni omelin. Ya. Kamu jangan bikin kakek nenek kamu yang di kuburan jerit-jerit gara-gara kamu berpakaian seperti itu. Yang benar pakaian. Yang bikin malu keluarga besar Haji Tabah. Kalau yang kamu nggak tahu, belum tahu. Tuh, Gang Haji Tabah, panggilan Haji Tabek. Itu kakek Pak Amroni, wow, orangnya rajin ibadahnya. Anak perempuan satu, sekarang masih hidup. Ibu Haja Zakia, tuh yang punya Jumbo, tuh rumahnya nempel. Mau keluar rumah mau pakai celana panjang boleh, tapi bajunya harus lewat sampai dengkul dulu. Makanya keluarganya ya alhamdulillah dari anak cucunya yang ada rajin ibadahnya. Tapi sekarang sebagian udah menurun ke cicit. Udah orang tuanya nggak bisa mendidik, nggak bisa ngasih tahu cara berpakaian yang rapi. Karena kata Rasulullah, nanti di neraka ada dua golongan perempuan yang selama saya hidup saya nggak pernah dengar ceritanya ada perempuan seperti itu masuk neraka. Kenapa? Di antaranya satu, dia berpakaian tapi seperti tidak berpakaian. Tuh banyak udah sekarang. Nggak pernah saya dengar cerita begini ada di sana ya Rasulullah, wanita begini nggak ada. Di neraka tuh nanti ada. Ya bajunya ngepas banget, ya kan? Baju anak TK dipakai ngepas segini. Celana ke bawah, baju ke atas. Lewat mundar mandir. Bangga banget mau masuk neraka. Masa kita masuk surga nggak bangga? Ya? Mau masuk neraka aja dilewat depan kita, lewat pakai naik motor diboncengin. Bangga. Ini ya. Ini saya udah sampein, mungkin Mbak Lisa juga atau Umi Lisa udah sering nyampein juga. Saya sampai tambahan aja. Nah, yang laki juga ya. Aurat ya, dengkul ke atas paha itu, lutut ke atas ke paha itu juga aurat. Bagi yang sudah SMA. Kalau keluar rumah kalau usahakan jangan pakai celana pendek. Celana pendek kalau bisa yang lewat dengkul, yang tanggung. Jangan kelihatan paha. Ini udah jadi imam di musola, keluar rumah masih pakai celana pendek, dengkul masih kelihatan, paha masih kelihatan. Itu aurat. Aurat laki-laki sama dengan aurat pada waktu sholat. Dari pusar ke atas, pusar ke bawah. Pusar ke atas kelihatan ngablak nggak apa-apa, tapi kalau keluar rumah juga nggak bagus. Kalau sholat pasti ditutup, terus sarung atau celana lewat dengkul, lewat lutut. Nah itu aurat laki-laki. Makanya Pak Amroni nggak pernah keluar rumah, walaupun sebentar keluar rumah mau beli apaan ke warung, tetap celananya dipakai paling nggak yang tanggung. Lagi pakai celana pendek, ganti celana atau pakai sarung. Aurat dosa kita yang perempuan, yang laki. Ya, jangan kamu SMP SMA ya SD sih telanjang keluar juga nggak apa-apa. Habis sunat telanjang begitu, anak SD kagak apa-apa, kelihatan nggak malu dia. Ya habis sunat, kelihatan tuh. Tapi yang udah SMA dibiasain untuk menutup aurat pada saat keluar dari rumah, ya. Ini yang perlu disampaikan pada kamu. Sekarang dunia ini semakin parah, negara kita semakin parah, undang-undangnya, peraturannya, dunia lagi perang. Kita sih doa supaya nggak terjadi perang dunia ketiga. Habis kita perang dunia ketiga, ini senjata nuklir yang akan menghancurkan dunia belum nih, baru yang menghancurkan sebagian berapa negara itu. Udah Iran, Amerika, Israel. Ntar kalau udah mulai Cina, Uni Soviet udah mulai nih, negara-negara besar yang punya senjata nuklir gede-gedean banget nih. Iran udah mau dikeluarin semua nih, untuk menghantam Israel sama Amerika. Yang biang keladinya semua diserang, semua dihancurin. Nah, kalau terjadi ya perang dunia ketiga, ke satu kedua aja perang dunia kedua, itu baru Nagasaki Hiroshima aja tuh yang dibom itu hancur. Ini kalau nanti kita sedunia hancur, emang
masih mau maksiat aja gitu, masih mau pakaian sembarangan aja gitu, masih nggak mau sholat, masih nggak mau bakti sama orang tua atau sama ibu. Kita nggak tahu, lagi enak-enak begini tuh hancur dunia seperti kiamat gimana? Karena terjadi perang dunia. Oh, hati-hati banget para pengamat pada itu. Kalau bisa jangan sampai nih, oh, Iran udah mulai ngeluarin semua senjata pamungkas, senjata nuklirnya. Belum lagi entar negara-negara yang lain. Ini lagi perang baru Iran, Amerika, Israel. Negara lain ikut, Cina, Uni Soviet ikut. Wah, jadi perang dunia ketiga. Ki mau mana ki? Sekolah Purnama hancur udah ki. Mana lo? Sekolah ME hancur. Kenapa perang dunia ketiga terjadi? Kita mohon sama Allah semoga itu tidak terjadi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi masih banyak orang yang menyembah, beribadah, bakti sama Allah dan juga bakti kepada kedua orang tua, khususnya pada ibunya. Allah jaga. Malaikat, turunkan azab di kampung ini. Malaikat balik lagi. Kenapa malaikat enggak jadi? Masih banyak orang alim, masih banyak orang ibadah, masih banyak orang yang ceramah, ngasih tahu untuk bertobat, masih banyak masjid, masih banyak musola, masih banyak jamaahnya yang sholat berjamaah. Enggak jadi. Kalau enggak ini Jakarta, karena Jakarta masih banyak masjid, yang ibadah masih banyak, ustadz, kiai, habib masih banyak yang mengajak kembali kepada Allah untuk beribadah, taat, berbakti kepada Allah dan juga kepada kedua orang tua. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah saat ini dan seterusnya nanti semua diampuni segala dosanya, terima segala amal baiknya, jadikan kuburnya taman daripada taman surga, ditempatkan si Allah dengan sebaik-baiknya, selalu memberikan nikmat kubur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi yang sakit semua diangkat penyakitnya, disembuhkan, dan kamu semua berikan kemudahan, kelancaran dalam belajar, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, jadi anak yang pintar, cerdas, dan kamu dapat lulus ujian dengan sebaik-baiknya, dapat terus sekolah sampai kuliah, sampai kamu sukses dunia untuk kebahagiaan, kesenangan orang tua dan keluarga serta lingkungan, sukses akhirat buat kita semua. Dengan niat tersebut baca Al-Fatihah. Al-Fatihah.